Oke, kembali lagi bersama saya di Marisi Robotics Community, ya, channel yang membahas tentang teknologi, informatika, dan komputerisasi. Jadi saat ini kita mau bahas web server, ya, web server yang digunakan di Debian, sistem operasi berbasis command interface, yang dimana di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya saya sudah posting bagaimana cara men-setting DNS di Debian, domain name system. Jadi untuk men-setting web servernya, utamakan dulu mengerjakan domain name systemnya, karena ini saling terhubung atau saling berhubungan, dimana web server itu adalah perangkat lunak yang memfasilitasi atau yang memberikan layanan kepada setiap klien yang memintanya, ya. Jadi ini berhubungan dengan domain name systemnya. Jadi sama seperti ketika kita mengakses sebuah domain, contoh kita mau membuka sebuah situs atau website www.facebook.com, ya, otomatis server Facebook memberikan layanan kepada setiap klien yang meminta, ya, yang meminta atau yang membuka domain atau situs tersebut. Jadi kali ini kita mau membuat simulasinya di VirtualBox, bagaimana sih sistem kerja web server ini. Langsung saja, ya, kembali seperti biasa kita install dulu VirtualBox, ya. VirtualBox sudah ada di komputer kita, ya, kita buka dan kita sudah siapkan DVD 1, 2, dan 3 di komputer kita. Ini untuk menginstal aplikasinya nanti, ya. Di web server ini saya coba install menggunakan aplikasi Apache, ya. Jadi kita jalankan, ya, ya. Kembali saya ingatkan indikasinya bahwasanya kita sudah mengerjakan DNS-nya atau domain name systemnya, ya. Itu udah, kita harus pastikan sudah berhasil DNS-nya. Kita jalankan Debian-nya. Ini bisa kita close supaya nggak mengganggu. Oke, untuk memastikan bahwasanya DNS yang berhasil, kita coba, ya, kita cek 1, 2, 3, kita kasih if config. Oke, ini udah IP di LAN card 1 dan 2 sudah ada. Kemudian coba kita cek dulu ns lookup marisi.sch.id, ya. Ini nama domain yang sudah kita kerjakan di video sebelumnya, ya. Ini terjadi error, ya. Kalau terjadi error seperti ini, kita bisa cek di file resolve.conf-nya, ya. Kita coba buka kunci rootnya, kita cd etc, kita masuk ke file etc, kemudian kita nano resolve.conf, ya. Ini kita tambahkan di sini domainnya marisi.sch.id, kemudian kita mainkan di sini search. Untuk pencariannya sama marisi.sch.id, kita tambahkan name servernya 192.168.10.1. Ini IP ETH1 nya, ya, IP ETH1 yang sudah kita buat di video sebelumnya. Kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X, ya. Kita install ke kembali untuk mengecek DNS berhasil apa enggak, marisi.sch.id, ya. Oke, tidak ada masalah, DNS sudah berhasil, ya. IP-nya sudah ada dan domainnya pun sudah ada. Langkah kedua, DNS-nya kan sudah kita buat di video sebelumnya, sudah saya terangkan. Kita tambahkan dulu untuk web servernya, dia kan menggunakan www, maka kita deklarasikan dulu dia di bin-nya, ya. Kita deklarasikan cd bin, kita masuk ke bin, kita ls, kita mau edit untuk domain, ya. Untuk domainnya, nano db
titik domain. Ya, kita tambahkan saja di sini dia www, kita buat di sini dia in, kita buat di sini dia a dengan IP 192.168.10.1. Kita simpan ya. Kemudian kita install Apache-nya ya. Kita install Apache-nya, kita masukkan kasetnya, tetap kita gunakan DVD Debian 1 ya. DVD Debian 1-nya kita masukkan. Oke, DVD sudah aktif. Seperti biasa, kita baca dulu medianya, apt cd-rom add ya, dia udah baca. Oke, udah muncul dia DVD media satunya. Kemudian kita kasih perintah apt get install Apache 2 ya, kita install Apache 2 nya. Do you want to continue? Yes, kita mau lanjut instalasi ya. Kita tunggu ya, ini nggak lama juga, nggak nyampe 1 menit siap instalasinya. Oke, instalasinya selesai. Kita mau setting dulu aturan Apache-nya. Kita masuk ke folder Apache yang berada di etc ya. Kita keluar dulu dari bin. Sekarang kita udah di posisi etc, kita masuk ke Apache. Apache 2 ya. Kita ls, kita mau edit dulu file yang ada di search available, itu folder ya, folder. Maka kita masuk dulu cd search available ya, kita enter, kita ls. Oke, di sini udah ada file defaultnya. Kita mau edit file defaultnya, kasih perintah nano default. Oke, yang di sini kita tambahkanlah sesuai dengan domain yang kita punya, marisi.sch.id. Kita tambahkan lagi di sini server name-nya marisi.sch.id. Kita buat server aliasnya, server aliasnya marisi.sch.id. Di sini beda ya, kita buat server name-nya itu menggunakan www ya. Ini untuk mempermudah orang mencari, sama seperti kita main Facebook ya. Kita buat facebook.com, kita buat FB, terus muncul ini server aliasnya tanpa menggunakan www. Kita buat marisi aja biar dia langsung ke alamat yang sesuai, karena memang kekurangan daripada DNS ini ya seperti itu. Terkadang ada nama yang sama tetapi situs yang berbeda, makanya kita buat seperti ini. Kita simpan, Ctrl O, kita enter, Ctrl X. Kemudian langkah selanjutnya kita mau edit filenya ya, file apa yang mau kita sediakan, yang mau kita kasih ke klien nantinya ya. Ini hanya simulasi ya, hanya dasarnya aja. Kita mau buat sebuah web sederhana ya, bawaan daripada Debian-nya atau Apache-nya. Kita mau edit dulu filenya, kita mainkan di folder root. Kita kembali ke root ya, dengan perintah cd spasi slash, kemudian kita masuk ke folder var, kita ls. Itu dia ada www ya, ada folder www. Kita masuk ke folder www-nya, www, kita ls. Ini index.html, inilah file webnya yang sudah disediakan bawaan dari software Apache-nya. Kita mau edit nano index.html, ini yang mau kita edit. Contoh ya, ini masih sederhana
hanya sekedar tampilannya aja menentukan dia berhasil apa enggak. Kita buat di sini, selamat datang di website Marisi Robotics Community. Nah, ini kita buat. Jangan lupa like dan subscribe jika Anda merasa video ini menambah pengetahuan Anda. Kemudian di sini kita bisa ganti, kita hanya mengganti teks yang warna putih aja ya, yang warna biru itu adalah perintah dasar HTML. Bagi siapa yang sudah mengerti perintah HTML, nanti bisa didesain lagi secantik mungkin ini ya. Ini hanya tampilan dasarnya aja, hanya untuk membuktikan bahwasanya web server kita sudah berhasil. Di sini kita buat by MRC ya, kita simpan, Ctrl O, kita enter, kita Ctrl X ya. Langkah selanjutnya kita mau cek keberhasilannya itu nanti di klien ya, di klien. Tapi kalaupun kita tidak punya klien, kita bisa cek langsung di sini. Sebelum kita cek, kita pastikan dulu bahwasanya program yang kita buat tadi itu sudah aktif ya. Caranya gimana? Kita service dulu, kita restart dulu Apache-nya. Service Apache 2 restart. Oke, ini sudah berhasil ya, tanpa ada masalah, langsung oke katanya. Jadi kita mau cek di sini langsung apakah sudah berhasil web server kita. Kita mainkan W3M ini untuk melihat keberhasilannya ya. W3M marisi.sch.id ya, langsung dikatakan di situ hasilnya, selamat datang di website Marisi Robotics Community. Jangan lupa like dan subscribe jika Anda merasa video ini menambah pengetahuan Anda. MRC. Oke, untuk keluar dari sini kita tekan Ctrl Z ya, untuk keluar. Kita mau cek langsung dia ke kliennya apakah betul-betul berhasil atau tidak ya. Kita mainkan kliennya, ini kita minimize dulu, kita buka klien yang kita install yang udah kita sediakan di VirtualBox ya. Kita coba jalankan ya. Kembali, jika memang ada yang kurang jelas atau yang ada ingin Anda tanyakan, silakan Anda boleh kasih komentar ya, komentar di video ini. Atau jika memang Anda ingin saya membuat tutorial yang Anda butuhkan, silakan buat di kolom komentar, semampu saya akan kerjakan ya. Dan jangan lupa like-nya, subscribe-nya, kalau bisa dibagikan ke sosmed yang Anda punya supaya membantu orang-orang mengetahui bagaimana cara kerja web server. Kita lanjut. Oke, sebelum kita menguji coba di kliennya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, bahwasanya IP server tadi, dikonfig IP server untuk berbagi ke klien tadi kita buat di ETH1 dengan IP 192.168.10.1 dengan asumsi bahwasanya IP server itu harus satu jaringan dengan klien supaya dapat saling berbagi ya, karena ini masih lokal ya, masih lokal, kita belum masuk ke hostingnya, ini masih lokal, hanya simulasi ya. Supaya server dan klien dapat saling terhubung, kita setting dulu IP-nya sesuai dengan IP server ya. Kita setting IP-nya sesuai dengan IP server. Kita mainkan di sini, kita klik properties,
kita setting IP-nya di klien ya, kita buat oke, ini 5 sudah sejalan ya. Default gateway nya ini kita mainkan 192.168.10.1. ini IP server langsung ya. Ini juga kita mainkan 192.168.10.1. untuk alternatifnya kita kosongkan aja, kita oke kan. Oke, ini udah berhasil ya, pertanda bahwasanya komputer klien kita sudah terkoneksi langsung ke komputer server kita di Debian ya. Cancel, kita coba cek ya, ini Mozilla-nya belum ada, kita bisa gunakan browser yang sudah disediakan atau bawaan Windows-nya, kita bisa gunakan ini Internet Explorer. Yang pasti kita gunakan sebuah browser untuk mengecek bagaimana keberhasilan web server kita di server tadi ya. Sebelum kita masuk ke sebelum ini selesai ya, dia masih mencari, kita coba dulu pastikan bahwasanya klien kita dengan server sudah saling terkoneksi ya. Kita coba ping dulu ke alamat server 192.168.10.1. oke, klik ya, dengan keterangan time to live ya 64 ya. Apa berarti ini membuktikan bahwasanya klien kita sudah terkoneksi langsung ke server. Kita coba langsung buktikan hasil web servernya. Kita buka Internet Explorer-nya, langsung kita klik di sini domainnya ya, www.marisi.sch.id. ini domain di server tadi, kita enter. www.marisi.sch.id. Kalau kita tambah di sini, kita mainkan IP-nya 192.168.10.1 ya. Selamat datang di website Marisi Robotic Community ya. Ini pertanda bahwasanya web server kita sudah berhasil. Yang jadi masalah, kenapa domainnya nggak jalan? marisi.sch.id ya. Oke ya, domainnya sudah jalan ya. Kita buat marisi.sch.id, udah muncul dia, di IP-nya pun kita buat dia udah muncul ya. Inilah prinsip dasar web server di Debian, atau sama seperti kita membuka sebuah situs atau sebuah website ya. Contohkan itu facebook.com. sebenarnya di balik alamat domain facebook.com ada alamat IP tersendiri yang mereka gunakan ya. Jadi sekianlah yang boleh saya sampaikan. Kalau memang Anda puas dengan penjelasan saya, kembali saya ingatkan, silakan Anda subscribe, Anda like, dan kasih komentar. Kalau bisa Anda share ke setiap media sosial yang Anda punya. Oke, terima kasih buat dukungan Anda sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya.